Kalau surat yang panjang kan biasanya ada kajian-kajiannya. Boleh nggak kalau untuk surat juz amma saya baca dari buku-buku tafsir yang ada? Begitu Ustaz. Ya boleh tentunya. Tapi ya majelis ini kan ada panitianya, ada orangnya, ya. Silahkan didiskusikan ya. Baik. Ya. Walaupun alhamdulillah kalau mungkin belum bisa dilaksanakan di majelis ini, ya, ikut pengajian Kamisan itu lebih terbuka ya, Kamis pagi ya. Kita juga udah dari Al-Fatihah sekarang sudah Al-Mutaffifin ya, atau mungkin Sabtu malam itu juga juz amma juga sekarang lagi sampai surat Al-Buruj ya. Nampaknya sudah ditetapkan bahwa untuk majelis ini kita ya istilahnya menggunakan surat-surat atau juz-juz yang canggih gitulah ya. Nur, Maryam, pokoknya yang out of the box gitulah ya. Ya nggak apa-apa biar seimbang lah ya. Biar mungkin bagi orang ini asing, tapi bagi kita insya Allah sudah nggak asing lagi, sudah akrab banget sama Al-Ahzab. Apalagi selalu ditasmikkan, berarti harus insya Allah Al-Ahzab, Maryam, An-Nur itu menjadi akrab lafzan, baik secara lafaznya, ya, kalimatan dari satu kata ke katanya, akrab juga maknan, akrab tafsiron, ya. Semoga juga akrab hifdzan juga, ya, akrab dalam bentuk menghafalnya, puncaknya akrab dalam ilman wa amalan, ya. Secara keilmuan, secara pengamalannya, secara dakwatannya, insya Allah. Nampaknya sudah ditetapkan dan diumumkan, insya Allah pekan depan kita sudah memulai ya. Kalau sekarang juz 28, karena juz 28 itu terdiri dari surat-surat mufassal ya. Ada Mujadilah, ada Al-Hasyr, ada Al-Mumtahanah dan seterusnya. Ya, isinya memang ya bervariasi ya. Ada tentang pribadi, tentang keluarga, tentang masyarakat, tentang ya, tadi itu munafikin, musyrikin semua ada di sini. Insyaallah. Ya. Jadi ya, ada pun mau diulang lagi juz 30 di sini ya silahkan cita-citakan lah. Kalau kita hatam juz 28 ya. Nanti cita-citakan ya. Tapi di Zoom lain sudah Masya Allah sudah banyak ya membahas juz 30 agar memang tidak saja akrab secara ayatannya tapi juga akrab secara makna dan fahman. Allah. Ada yang present Mbak Ratna? Ya, baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ukhti Aminah ya ini. Untuk Ukhti Aminah dipersilahkan. Mari. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tadi tentang sifat daluman jahulan tadi ya. Dua sifat yang apa ya sudah melekat dalam diri manusia. Mungkin mohon arahannya untuk tips-tips ya Ustaz, bagaimana agar memotivasi teman-teman semangat untuk mencarimu sehingga terpikir sedikit demi sedikit sifat ini ya daluman jahulan ya. Mungkin kita sudah nge-share kajian-kajian ini, udah ngasih tahu, udah ngajak, tapi mungkin masih belum banyak yang tertarik. Itu apa ya Ustaz mungkin apa ya tips-tipsnya gimana gitu? Mungkin itu ya Ustaz. Ya, ini kan masalah hidayah ya. Jadi untuk masalah hidayah itu ya tips-tipsnya standar aja. Ya. Kalau istilah
Istilah ayatnya kan ya, innama alaikal balaghul mubin, ya. Lakukan sebuah ajakan yang mubin. Mubin itu artinya dua, ya. Nyata, ya, dan memberi kenyataan, memberi sesuatu yang jelas. Nyata itu artinya apa? Mudah dipahami. Siapa yang nggak paham sih kalau ajakan ayo kita ikuti Zoom dan seterusnya. Memberi kenyataan artinya apa? Mengajak dengan berbagai macam variasi. Apakah diberi satu quote yang indah, ya. Apakah ya lewat berbagai macam sarana, ya, yang FB-nya, yang WA-nya, yang Telegram-nya, semua dilakukan. Dan lain sebagainya, ya. Adapun untuk bisa menuai hasil yang seperti kita harapkan, itu bukan domain kita, ya. Itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sedih itu memang wajar, ya, mungkin kecewa juga wajar. Ini kaum muslimin muslimat ini ya, ada ilmu yang segitu indahnya kok nggak tertarik, ya wajar. Ya. Tapi hati-hati, ya, kewajaran seperti ini ya, membuat kita jadi kesel, ya. Kesel kok ini orang nggak mau banget sih udah diajak begini, ajak begitu nggak mau. Ini udah berlebihan namanya. Ataupun naudzubillah kita terjerumus dalam mengukur diri, ya. Kok pada susah sih diajak cari ilmu supaya tidak zaluman jahula. Saya aja begini-begini semangat kok. Kenapa dia nggak semangat? Karena itu supaya tidak kecewa, supaya tidak kesel, ya. Kembalikan posisi aslinya, ya. Bahwa mengajak orang sampai mau, ya. Mengajaknya itu domain kita, sampai maunya adalah domain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, ini ya semua ada hidayahnya, ya. Ya, mungkin di majelis ini saat ini ada 70, di majelis lain cuma 50, di majelis lain ya ada 100, ada 200, di majelis lain ada 700. Kalau dipikir-pikir, nah pengisinya dia juga. Kok pendengarnya bisa, ya, peminatnya kok bisa beda-beda. Ya, itulah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di luar jangkauan kita, ya. Sampai ada satu majelis, ya, ownernya itu sampai udah capek duluan karena jamaahnya yang hadir kisaran 50 melulu. Ya udahlah, ya berhentiin sementara deh, entah lanjut atau enggak, ya. Nah ini sebetulnya kurang baik, ya. Kalau alasannya semata-mata karena ownernya terlalu sedikit, ya. Alhamdulillah Allah kasih juga kesabaran kepada saya. Di majelis lain cuma 15-20, saya nggak apa-apa. Kenapa ownernya yang jadi jadi sakit hati gitu, ya. Penyelenggaranya merasa nggak efektif dan lain sebagainya. Ya. Jadi penting juga menghidupkan rasa bersyukur. Ya. Kok orang-orang diajak begini susah banget, ya. Nah kok saya gampang banget? Ya gampang, ya nikmat, ya apa semua perasaan positif kok saya gampang. Memang saya salah makan apa, ya? Kan enggak, bukan masalah salah makan. Jangan-jangan orang tua saya kali sahabat, bukan juga. Lingkungan saya kali, lingkungan para nabi, bukan juga.
kok bisa saya tertarik yang gini-gini? Itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita melihat orang lain susah diajak, ya, jangan kesel, jangan kecewa. Ya. Itu hanya karena Allah belum kasih hidayah. Bersyukur diri kita, ya. Istilah Ummu Ayyub Al-Ansari, gini-gini istilahnya. Gini-gini, alhamdulillah Allah kasih hidayah saya, senang ilmu, senang kaji tafsir, ya. Memang kalau sudah kaji tafsir ini butuh hidayah yang lebih besar, ya. Ya, karena ngajinya kan terfokus, ya, terfokus ayat, ya. Nggak bisa apa nyelonong ke kanan ke kiri kayak ceramah biasa gitu, ya. Ya nggak bisa, apalagi yang lucu-lucuan gitu nggak bisa, ya. Ngajinya serius terus, ya. Tapi memang membentuk, ya. Tapi kalau ngajinya lucu-lucuan min awal ila akhir, ya apa yang dibentuk, ya. Mau ngaji atau stand up komedi, ya. Ya begitulah, ya. Jadi yang penting terus ngajak, ya. Ngajak itu domain kita, menjadi orang mau itu domainnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak boleh terusik oleh nggak maunya orang, ya. Qul la yastawil khabithu wa thayyib walau a'jabaka kasratul khabith, ya. Yang baik dan yang jelek itu pasti beda. Maka jangan terpesona oleh banyaknya orang-orang yang nggak suka dengan kebaikan. Baik, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya berikut ada penanya selanjutnya Ustadz, Ukhti Paramita Dwitya. Untuk Ukhti Paramita dipersilahkan, mari. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz sehat, walafiat semua insya Allah. Baik Ustadz, menyambung pertanyaan Sazaminah tadi. Jadi dari perspektif surat Al-Ahzab bahwa dua sifat dasar manusia adalah zuluman wa jahula. Nah kemudian kalau dikorelasikan dengan kisah Fudail bin Iyad dan juga untuk mengurangi rasa kecewa tadi ya Ustadz. Berarti ketika kita melihat suatu kezoliman begitu, kemaksiatan di depan mata, entah itu di keluarga atau di lingkungan kita, hal yang pertama yang memang harus diusahakan itu adalah mengikis kejahilannya dulu gitu ya Ustaz. Artinya kita ajak dia aja untuk belajar dan tidak fokus dengan kezolimannya itu atau bagaimana Ustaz? Artinya yang lebih urgent gitu untuk kita mendakwahi ketika ada kezoliman gitu di hadapan kita sendiri gitu. Mungkin itu Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, betul begitu, ya. Ya. Jadi jahulanya juga dihilangkan, ya. Ada pengalaman begini, ya. Saya dulu punya dosen waktu di Libya, namanya itu Syekh Yasin. Ya, guru Libya itu dulu dapat fasilitas hidup di rumah mewah, ya, di bilangan Pulau Mas namanya, ya. Yang pernah ke perumahan Pulau Mas tahu dah apa, ya, mewah dan apa istilahnya elit gitulah, ya. Ya. Tapi Syekh saya ini aslinya orang Irak, tapi sudah jadi warga Arab Saudi. Ya. Syekh saya ini nggak mau ditempatkan di Pulau Mas tadi, perumahan mewah. Ya. Saya maunya di perumahan yang sederhana, ya. Di gang-gang kecil itu, di gang kecil, ya, ya, yang padat gitu, ya, di lingkungan Matraman situ, ya. Cuma ya tetap dia milih rumah yang agak gede gitu, lebih laik dari masyarakat. Ya tahu sendirilah, ya, masyarakat di lingkungan seperti itu, ya, ya pasti jangan ditanya, yang pakai jilbab pasti sebagian. Ya. Pokoknya segala kondisi kekurangan terhadap Islam luar biasa.
Nah, beliau ketika berada di tempat itu memang tujuannya adalah ingin memperbaiki kondisi masyarakat itu. Ya. Maka beliau sama sekali tidak mengusik-usik jahulnya itu. Tapi yang diselesaikan adalah tidak mengusik dolumnya, tapi yang diperbaiki adalah ya, jahulnya itu, ya, ketidakpahamannya. Ya. Dengan segala pendekatan dia upayakan, ya, sehingga Syekh ini betul-betul bisa diterima dari semua kalangan, ya, mulai anak-anak, mulai remaja, mulai bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, ya, itu bagaimana dibuat sikoh dulu sama Syekh ini sehingga dia bisa mengatasi jahulnya. Jadi kalau jahulnya itu sudah hilang, ya, maka peluang menghilangkan zalumnya, ya, walaupun jahul saja, ya, ya istilahnya sudah alim saja itu belum tentu menghilangkan zalumnya, karena zalum itu lebih apa bisa disebut ya, lebih dominan dalam diri manusia. Sudah alim saja belum tentu jadi soleh, apalagi yang jahil, ya. Wah, segala, ya. Yang mungkin yang sekarang sudah remaja tahu betul, ya, Syekh ini, ya, kalau lagi masuk ke gang itu selalu bawa tas, segala isinya ada itu, ya, yang kue, yang permen, yang coklat, gitu. Tiap anak lewat semua berkerumun semua, bagi-bagi, yang minta coklat, yang minta. Syekh ini senang aja begitu, ya. Dari situ baru diselesaikan, ya, dolumnya itu, yang minum-minum, yang berjudi, ya, ya, bahkan hal-hal yang pada akhirnya apa, ya, yang selama ini sering diributkan boleh enggak, ya, terlepas dari boleh enggak, tapi kalau beliau lebih kepada yang lebih baik aja lah, ya, tanpa melarang. Misalnya pakai beduk, misalnya enggak dilarang beduk, tapi kalau enggak pakai beduk kan lebih enak, gitu, ya. Ya, akhirnya sampai masjidnya dirubah, bagaimana masjid yang lebih berfungsi untuk ilmu daripada sekedar sholat 5 waktu saja dan seterusnya. Ya. Ini contoh nyata di tahun berapa? 80-an, ya, 85, 86 gitu, ya. Itulah yang dilakukan Syekh Yasin, sekarang sudah sangat sepuh, tinggal di Makkah, ya. Ya. Jadi betul, ya, apabila jahulnya itu bisa dikikis lebih awal, insya Allah zalumnya bisa terkurangi lebih banyak. Ya. Baik, mohon maaf saya izin duluan. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.